just another lemon tree. I wonder how, I wonder why. The day you tell me about the blue sky. Selamat pagi teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan ulkus dekubitus atau luka dekubitus. Sebelumnya, nama anggota kelompok kami yang pertama ada Alivia Agus, Carmita Naraswari, Gita Putri, Nadia Fitriani, Ramanda Putra, dan Tiara Yunanda. Yang akan kita bahas pertama adalah konsep dari luka dekubitus. Dekubitus adalah kerusakan struktur anatomis dan fungsi kulit normal akibat dari tekanan dari luar yang berhubungan dengan penonjolan tulang dan tidak sembuh dengan urutan dan waktu yang biasa. Gangguan ini terjadi pada individu yang berada di atas kursi atau di atas tempat tidur, seringkali pada inkontinensia, malnutrisi, ataupun individu yang mengalami kesulitan makan sendiri, serta mengalami gangguan tingkat kesadaran. Ada dua hal utama yang berhubungan dengan resiko terjadinya dekubitus, yaitu faktor tekanan dan toleransi jaringan. Faktor tekanan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mobilitas, pasien yang berbaring terus-menerus di tempat tidur tanpa mampu untuk merubah posisi beresiko tinggi untuk terkena dekubitus. Imobilitas adalah faktor yang paling signifikan dalam kejadian dekubitus, dan yang kedua penurunan persepsi sensori. Pasien dengan gangguan persepsi sensorik adalah pasien yang tidak mampu merasakan kapan sensasi pada bagian tubuh mereka meningkat, adanya tekanan yang lama, atau nyeri, dan oleh karena itu pasien tanpa kemampuan untuk merasakan bahwa terdapat nyeri atau tekanan akan menyebabkan resiko berkembangnya dekubitus. Yang selanjutnya ada faktor toleransi jaringan. Toleransi jaringan dibagi menjadi dua, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi nutrisi, umur dan tekanan arteriolar. Dan faktor ekstrinsik meliputi kelembaban serta gesekan. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi dari luka dekubitus. National Pressure Culture Advisory Panel membagi derajat dekubitus menjadi 6 dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, derajat 1, non-blanchable erythema. Derajat ini ditunjukkan dengan adanya kulit yang masih utuh dengan tanda-tanda akan terjadi luka. Yang kedua, derajat 2, partial thickness skin loss. Hilangnya sebagian lapisan kulit, yaitu epidermis atau dermis, atau keduanya. Yang ketiga, derajat 3, full thickness skin loss. Hilangnya lapisan kulit secara lengkap, meliputi kerusakan atau nekrosis dari jaringan subkutan atau lebih dalam, tapi tidak sampai pada fascia. Yang keempat, derajat 4, full thickness tissue loss. Kehilangan jaringan secara penuh sampai dengan terkena tulang, tendon atau otot. Yang kelima, unstable depth unknown. Kehilangan jaringan secara penuh di mana dasar luka, wound bed, ditutupi oleh slug. Yang keenam, suspected deep tissue injury, depth unknown. Berubah warna menjadi ungu atau merah pada bagian yang terkena luka secara terlokalisir atau kulit tetap utuh atau adanya blister, melepuh, yang berisi darah. Yang selanjutnya ada patofisiologi dari luka dekubitus. Faktor tekanan, toleransi jaringan, durasi dan besar tekanan dapat menjadi faktor tekanan eksternal. Tak hanya itu, mobilitas dan aktivitas juga dapat menyebabkan terjadinya tekanan. Dikarenakan ada tekanan sehingga aliran darah ke jaringan sekitar menurun. Tak hanya karena tekanan, bisa juga karena gesekan yang mengakibatkan abrasi sehingga lapisan kulit bergeser, juga dapat menyebabkan aliran darah ke jaringan sekitar menurun. Turunnya aliran darah tersebut dapat menyebabkan terjadinya hipoksia jaringan. Suatu keadaan di mana jaringan tersebut mengalami kekurangan pasokan oksigen, sehingga dapat menimbulkan cedera iskemia. Kemudian terjadi kolaps pembuluh darah yang mengakibatkan iskemia otot sehingga terjadi dekubitus. Adanya dekubitus dapat menyebabkan perubahan temperatur kulit, hilangnya sebagian lapisan kulit dan terjadi luka yang menimbulkan sensasi nyeri, kerusakan integritas kulit, dan resiko infeksi. Karena pasien mengalami sensasi nyeri sehingga terjadi keterbatasan gerak yang menimbulkan gangguan mobilitas fisik dan penurunan peristaltik usus. Yang selanjutnya yaitu manifestasi klinis dari masing-masing stadium luka dekubitus. Yang pertama stadium 1, ulcerasi terbatas pada epidermis dan dermis dengan eritema pada kulit. Penderita dengan sensibilitas yang baik akan mengeluh nyeri. Stadium ini biasanya reversibel dan dapat sembuh dalam 5-10 hari. Adanya perubahan dari kulit yang dapat diobservasi. Apabila dibandingkan dengan kulit yang normal, maka akan tampak salah satu tanda sebagai berikut: perubahan temperatur kulit, perubahan konsistensi jaringan dan perubahan sensasi. Pada orang yang berkulit putih, luka mungkin kelihatan sebagai kemerahan yang menetap. Sedangkan pada orang yang berkulit gelap,
luka akan kelihatan sebagai warna merah yang menetap, biru atau ungu. Stadium 2, ulcerasi mengenai dermis, epidermis dan meluas ke jaringan adiposa terlihat eritema dan indurasi serta kerusakan kulit partial ditandai dengan adanya lecet dan lepuh. Stadium ini dapat sembuh dalam 10-15 hari. Hilangnya sebagian lapisan kulit yaitu epidermis atau dermis, atau keduanya. Cirinya adalah lukanya superficial, abrasi, melempuh, atau membentuk lubang yang dangkal. Stadium 3, ulcerasi meluas sampai ke lapisan lemak subkulit dan otot sudah mulai terganggu dengan adanya odema dan inflamasi, infeksi akan hilang struktur fibril. Kerusakan seluruh lapisan kulit sampai subkutis, tidak melewati fascia. Biasanya sembuh dalam 3-8 minggu. Hilangnya lapisan kulit secara lengkap, meliputi kerusakan atau nekrosis dari jaringan subkutan atau lebih dalam, tapi tidak sampai pada fascia. Luka terlihat seperti lubang yang dalam. Stadium 4, ulcerasi dan nekrosis meluas mengenai fascia, otot serta sendi. Dapat sembuh dalam 3-6 bulan. Hilangnya lapisan kulit secara lengkap dengan kerusakan yang luas, nekrosis jaringan, kerusakan pada otot, tulang atau tendon. Adanya lubang yang dalam serta saluran sinus juga termasuk dalam stadium 4 dari luka tekan. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang dari luka dekubitus antara lain. 1. Kultur dan analisis urin. Kultur ini dibutuhkan pada keadaan inkontinensia untuk melihat apakah ada masalah pada ginjal atau infeksi saluran kencing, terutama pada trauma medula spinalis. 2. Kultur tinja. Pemeriksaan ini perlu pada keadaan inkontinensia alvi untuk melihat leukosit dan toksin Clostridium difficile ketika terjadi pseudomembranous colitis. 3. Biopsi. Biopsi penting pada keadaan luka yang tidak mengalami perbaikan dengan pengobatan yang intensif atau pada ulcus decubitus kronik untuk melihat apakah terjadi proses yang mengarah pada keganasan. Selain itu, biopsi bertujuan untuk melihat jenis bakteri yang menginfeksi sulcus decubitus. Biopsi tulang perlu dilakukan bila terjadi osteomielitis. 4. Pemeriksaan darah. Untuk melihat reaksi inflamasi yang terjadi perlu diperiksa sel darah putih dan laju endap darah. Kultur darah dibutuhkan jika terjadi baktermia dan sepsis. Darah lengkap, peningkatan tertentu awal menunjukkan hemokonsentrasi, sehubungan dengan perpindahan atau kehilangan cairan dan untuk mengetahui adanya defisiensi nutrisi pada klien. Jika terjadi leukositosis karena adanya kehilangan sel pada sisi luka dan respon inflamasi terhadap edema. Glukosa serum yang terjadi peningkatan karena respon stres. 5. Keadaan nutrisi. Pemeriksaan keadaan nutrisi pada penderita penting untuk proses penyembuhan ulcus decubitus. Hal yang perlu diperiksa adalah albumin level, prealbumin level, transferin level, dan serum protein level. 6. Radiologis. Pemeriksaan radiologi untuk melihat adanya kerusakan tulang akibat osteomielitis. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan Synarex, scan tulang atau MRI. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan luka decubitus. Yang pertama, yaitu pengkajian identitas. Umur atau usia perlu ditanyakan karena adanya hubungan dengan proses penyembuhan luka atau regenerasi sel. Pekerjaan dan hobi klien juga ditanyakan untuk mengetahui apakah klien banyak duduk atau sedikit beraktivitas sehingga terjadi penekanan pembuluh darah yang menyebabkan suplai oksigen berkurang, sel-sel tidak mendapat cukup zat makanan dan sampah hasil sisa metabolisme tertumpuk. Akhirnya sel-sel mati, kulit pecah dan terjadilah lubang yang dangkal dan luka decubitus pada permukaan. Yang kedua ada keluhan utama. Keluhan yang diungkapkan klien pada umumnya yaitu adanya rasa nyeri. Lokasi luka biasanya terdapat pada daerah-daerah yang menonjol, misalnya pada daerah belakang kepala, daerah bokong, tumit, bahu, dan daerah pangkal paha yang mengalami iskemia sehingga terjadi ulcus decubitus. Yang ketiga ada riwayat kesehatan. Pasien dengan luka decubitus biasanya memiliki riwayat kesehatan seperti bed rest dalam jangka waktu yang lama, mengalami imobilisasi, mengalami inkontinensia, serta pemenuhan nutrisi atau hidrasi yang tidak adekuat. Yang selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Keadaan umum pasien yang mengalami decubitus biasanya datang dengan keadaan sakit dan gelisah akibat kerusakan integritas kulit yang dialaminya. Tanda-tanda vital pasien decubitus biasanya memiliki nadi cepat, suhu meningkat, dan respirasi meningkat. Pada pemeriksaan fisik head to toe yang pertama, kepala dan rambut. Pemeriksaan ini meliputi bentuk kepala, penyebaran dan perubahan warna rambut serta pemeriksaan tentang luka. Jika ada luka pada daerah tersebut dapat menyebabkan timbulnya rasa nyeri dan kerusakan kulit. Yang kedua, telinga.
Catat bentuk gangguan pendengaran karena benda asing, perdarahan, dan serumen. Pada penderita yang bed rest dengan posisi miring, maka kemungkinan akan terjadi ulkus di daerah daun telinga. Yang ketiga, abdomen. Bentuk perut datar atau flat, bising usus mengalami penurunan karena imobilisasi, adanya massa karena konstipasi, dan perkusi abdomen hipersonor jika terjadi disfungsi abdomen atau tegang. Yang keempat, genital. Inspeksi adanya kelainan pada perineum pasien dengan ulkus dan paraplegia biasanya terpasang kateter. Yang kelima, muskuloskeletal. Adanya fraktur pada tulang akan menyebabkan klien bed rest dalam waktu lama, sehingga terjadi penurunan kekuatan otot. Yang keenam, pemeriksaan neurologi. Tingkat kesadaran dikaji dengan sistem GCS. Nilainya bisa menurun bila terjadi nyeri hebat atau syok neurogenik dan panas atau demam tinggi, mual muntah, dan kaku kuduk. Yang selanjutnya ada pengkajian fisik kulit. Hal-hal yang harus dikaji antara lain, yang pertama warna kulit. Yang kedua ada atau tidaknya lesi atau luka pada kulit. Yang ketiga ada atau tidaknya edema pada kulit. Yang keempat kelembaban kulit. Yang kelima integritas kulit. Yang keenam palpasi kulit. Yang ketujuh kebersihan kulit. Yang kedelapan vaskularisasi kulit. Dari pengajian yang telah dilakukan, dapat muncul beberapa diagnosa keperawatan antara lain. Yang pertama resiko infeksi dibuktikan dengan kerusakan integritas kulit. Yang kedua nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis yaitu iskemia. Yang ketiga gangguan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanis yaitu tekanan atau gesekan. Yang selanjutnya ada standar prosedur operasional dari perawatan luka dekubitus. Tujuan dari perawatan luka dekubitus antara lain mencegah infeksi dari masuknya mikroorganisme ke dalam kulit membran mukosa, mencegah bertambahnya kerusakan jaringan, mempercepat penyembuhan, membersihkan luka dari benda asing atau debris, drainase untuk memudahkan pengeluaran eksudat, mencegah penyebaran luka, mencegah pendarahan, mencegah ekskoriasi sekitar kulit drain. Selanjutnya persiapan alat dan bahan. Set steril terdiri atas, kapas alkohol, kasa steril, kom untuk larutan NaCl 0,9%, pinset anatomi, pinset chirurgi, lidi kapas yang steril, berian tool atau cuti sorbat atau salep obat topikal, gunting plester, plester atau perekat atau hipafix, alkohol 70%. Larutan NaCl 0,9%, handscoon bersih, handscoon steril, penggaris milimeter disposable, pencahayaan yang adekuat. Selanjutnya persiapan pasien. Pasien atau keluarga diberi penjelasan tentang tujuan tindakan yang akan dilakukan. Atur posisi klien miring kiri atau kanan yaitu sesuai dengan letak luka dekubitus. Selanjutnya persiapan lingkungan. Ciptakan suasana yang tenang sebelum pelaksanaan tindakan. Pasang sampiran, prosedur kerja. Jelaskan prosedur pada klien. Tutup ruangan atau pasang sampiran. Cuci tangan. Pakai handscoon bersih. Buka balutan dengan menggunakan kapas alkohol dan buang pada tempat sampah atau kantong plastik yang telah disediakan. Observasi luka, ukur panjang, lebar dan kedalaman luka dengan menggunakan penggaris milimeter disposable. Kemudian lihat juga keadaan luka, warna sekitar tepi luka, derajat luka dan ada cairan atau tidak. Catat semua hasil observasi. Buka set steril. Kasa digulungkan ke ujung pinset chirurgi kemudian tangan yang satu memegang pinset anatomi. Bersihkan luka dengan menggunakan kasa steril yang telah diberi NaCl 0,9% dengan care dari dalam keluar yaitu pergerakan melingkar sambil memencet luka untuk mengeluarkan eksudat. Kasa hanya dipakai satu kali dan diganti lagi setelah itu ulangi pembersihan sampai semua luka bersih dan cairan eksudat keluar. Kemudian buang handscoon bersih selanjutnya pakai handscoon steril. Pakai cuti sorbat untuk luka yang banyak mengandung eksudat kemudian balut luka dengan menggunakan kasa steril. Jika luka masih basah atau banyak mengeluarkan cairan maka balut luka dengan kasa sampai 7 lapisan. Dan jika luka sudah mulai kering maka 3 lapis kasa saja setelah itu fiksasi dengan menggunakan plester atau hipafix. Buang handscoon dan kasa di tempat yang telah disediakan. Bantu pasien dalam pemberian posisi yang nyaman. Angkat peralatan dan kantong plastik yang berisi balutan dan handscoon kotor. Bersihkan alat dan buang sampah dengan baik. Cuci tangan kemudian laporkan adanya perubahan pada luka kepada perawat yang bertanggung jawab. Catat penggantian balutan, kaji keadaan luka dan respon pasien. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan kami dalam mempresentasikan materi, kami mohon maaf. Dan apabila ada dari teman-teman yang kurang paham atau ingin bertanya atau menyanggah dipersilakan. Silakan tulis di kolom komentar.